bawah ini pengajar di SMP Islam At-Taubah Pulau Mas, Jakarta Timur, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 4 dalam jabatan tahun 2021 di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan NIM 952021870. Berikut adalah kartu peserta uji kinerja saya. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, pukul 13.00, saya akan menampilkan proses pembelajaran secara daring di SMP Islam At-Taubah. Proses pembelajaran secara daring ini saya praktikkan di kelas 7 SMP sebagai salah satu syarat komponen penilaian uji kinerja atau UKIN PPG Angkatan 4 tahun 2021. Berikut adalah video pembelajaran secara daring saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum kelas 7. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Sudah sholat zuhur? Sudah, Bu. Sudah makan siang? Sudah. Alhamdulillah. Oke, karena sudah pukul 1, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini ya. Silakan Gozi disiapkan kelasnya. Baik, Bu. Semuanya bersiap. Semuanya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman waj'alni minas sholihin. Membaca doa pembiasaan. Doa ketika bersin. Alhamdulillah. Ingat segala puji Segala puji bagi Allah. Yarhamukallah. Semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Ya, Yahdi wa yaslihu balakum. Minggu lalu kita membahas tentang generasi komputer ya. Ada generasi komputer sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Kita masuk hari ini mengenai perangkat keras atau hardware komputer ya. Jadi perangkat-perangkat komputer itu ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, dan ada perangkat pemrosesan atau processing unit. Ya, minggu lalu kita juga sudah Ibu kasih pengantar sedikit ya tentang materi hari ini, tentang perangkat keras atau hardware komputer. Nah, Ibu lanjutkan. Kita sedikit mereview dari gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini ada beberapa gambar komputer ya. Ada yang sebelum tahun 1940, ada yang setelah tahun 1940. Nah, coba kalian perhatikan yang Ibu beri kursor ya. Nah, di sana apakah kalian ingat gambar pertama ini gambar apa? Mesin hitung Pascal. Mesin hitung Pascal, betul ya. Virgi tadi ya. Ya, betul Virgi. Mesin hitung Pascal ini adanya di era sebelum atau setelah tahun 1940? Ada yang tahu? Sebelum. Iya, betul. Sebelum ya, mesin hitung Pascal ini ada di sebelum era 1940.
Nah, kita lihat bawahnya di sini ada gambar kedua. Di gambar kedua ini merupakan komputer juga ya. Nah, komputernya ini adanya di era apa? Ada di era 1950 sampai 1940 ya. Jadi gambar ke-1 dan gambar yang ketiga ini sebelum 1940, tapi gambar yang kedua tadi itu setelah tahun 1940. Tuh. Nah, di sini ada, sudah terbentuk komputer lah ya. Di komputer ini berarti sudah menandakan masuknya generasi keberapa? Ketiga Ya. Di generasi ketiga ini sudah komputer juga sudah terpisah-pisah, ada monitornya, ada keyboardnya, ada mouse-nya, jadi ada yang sebagai perangkat masukan, ada yang sebagai perangkat keluaran, dan ada yang sebagai perangkat pemrosesan. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama mengemukakan sejarah perkembangan komputer, sudah. Yang kedua menjelaskan jenis-jenis perangkat keras komputer beserta perkembangannya. Oke, yang kedua, tujuan pembelajaran. Jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat? Yang pertama, peserta didik dapat mengemukakan sejarah perkembangan komputer dengan tepat, ya. Karena sudah kita singgung di pertemuan minggu lalu, tidak apa-apa kita review materinya sedikit di pertemuan hari ini. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis perangkat keras komputer serta perkembangannya dengan tepat, ya. Jadi apa yang kalian dapatkan untuk pembelajaran hari ini bisa masuk di tujuan pembelajarannya. Diskusikan dengan kelompokmu. Nanti ada waktu untuk kalian berdiskusi ya. Nah, diskusi ini apa yang kalian bahas dalam kelompok diskusi? Yang pertama, jenis-jenis perangkat keluaran apa saja, identifikasi setiap perangkat apa saja. Sebelum kalian berdiskusi, akan Ibu berikan materi sebagai awalan pengetahuan ya, agar kalian bisa mempunyai gambaran mengenai perangkat keluaran atau hardware-nya. Oke, Ibu lanjutkan. Peta konsep. Nah, materi yang Ibu berikan ini juga sudah ada di modul ya, di modul atau di buku paket. Silakan sambil kalian baca-baca, sambil kalian buka. Nah, materinya tentang apa? Nah, yang pertama tadi perangkat komputer informatika, ada generasi komputer sebelum tahun 1940, setelah tahun 1940, dan generasi sampai pertama sampai kelima. Ini sudah kita bahas. Nah, sekarang hari ini kita masuk ke perangkat keras komputer. Nah, di perangkat keras komputer itu ada apa saja? Ada perangkat masukan, pemrosesan, keluaran, dan penyimpanan. Ya, jadi kalau ditanya jenis-jenis perangkat keras komputer itu ada berapa? Ada 4 ini gitu. Tapi biasanya perangkat penyimpanan ini masuknya ke perangkat pemrosesan. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, apa sih perangkat keras itu atau hardware ya bahasa Inggrisnya? Merupakan komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik, dapat dipegang ataupun dipindahkan, disebut perangkat keras komputer. Sebagai contoh di sini di depan kalian ya ada yang tahu apa yang Ibu pegang? Mouse. Mouse. Nah, mouse itu contoh apa? Perangkat hardware. Iya, perangkat keras atau hardware ya, ini contohnya. Nah, apalagi misalnya layar monitor kalian atau keyboard ya, itu contoh hardware. Nah, tadi jenis-jenisnya ada perangkat masukan atau input device, nama lain bahasa Inggrisnya ya, karena itu pasti berkaitan dengan bahasa Inggris. Yang kedua, perangkat pemrosesan atau proses device. Yang ketiga, perangkat keluaran ataupun output device. Lanjutkan. Nah, perangkat masukan apa saja? Nah, materi-materi ini ada di modul ya, jadi Ibu berikan secara sekilas saja, untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca mandiri di modul, atau boleh kalian cari di referensi di internet. Perangkat masukan atau input device merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk digital, supaya diproses oleh komputer. Ya. Contohnya apa saja? Yang tadi keyboard, mouse,
scanner, mikrofon, dan webcam. Nah, sedikit ada yang sering terbalik ya antara misalnya kita mau klik kiri, klik kanan, mau scroll ke atas, mau scroll ke bawah seperti itu ya. Jadi input device itu pasti dikendalikan oleh data yang dikirim apa dari penggunanya atau dari usernya seperti itu. Untuk input device ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Perangkat pemrosesan, proses device. Nah, proses device ini merupakan biasa disebut otaknya komputer. Jadi segala proses pembelajaran pekerjaan di komputer itu masuk ke perangkat pemrosesan ini ya. Nah, biasanya perangkat pemrosesan ini berada di CPU. Kalau kalian punya personal komputer di rumah, itu berada di CPU-nya gitu. Nah, CPU-nya, bagian-bagian CPU-nya apa saja? Ada ALU, ada CU, dan ada register. Ya, ALU itu arithmetic logical unit, berfungsi untuk melakukan perhitungan matematika, kontrol unit, melakukan pengendalian semua peralatannya, serta register, menyimpan data sementara sebelum diproses oleh ALU. Jadi, perangkat pemrosesan ini biasa yang terdapat pada CPU. Nah, kalau di laptop bagaimana? Bukan laptop tidak punya CPU. Nah, tapi di laptop itu terdapat bagian-bagian atau alat-alat device yang kalian lihat ini. Ada motherboard, ada prosesor, memori, hard disk. Fungsinya, pengertiannya bisa kalian baca masing-masing di modulnya dari setelah diproses oleh personal komputernya. Contoh-contohnya apa saja? Ada monitor, layar laptop kalian itu monitor ya. Terus ada printer. Nah, tuh kenapa printer? Karena printer mengeluarkan hasil cetakannya, hasil apa yang diperintahkan oleh laptopnya. Yang ketiga ada speaker. Speaker otomatis yang dikeluarkan adalah suaranya. Kalau yang keempat ini proyektor ya, maaf ya, ini proyektor. Proyektor yang bisa kalian lihat di kelas-kelas ya. Jadi dia meneruskan tampilan dari laptop ke misalnya ke dinding atau ke layar proyektornya seperti itu. Ini contoh modulnya ya, modul kalian, modul yang sudah Ibu share. Nah, di modul tersebut ada video-video pembelajaran yang sudah dimasukkan. Sudah tampil ya modulnya ya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, video pembelajaran yang pertama itu tentang generasi komputer. Nah, ini bisa kalian scan atau kalian klik langsung atau kalian copy, terus buka di browser, boleh. Nah, karena kita sekarang sedang membahas hardware atau perangkat keras, berarti kita lihat yang perangkat kerasnya di bawah ya, bagian bawah sebelum latihan soal. Nah, di sini. Bisa kalian klik. Sudah tampil YouTube-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, dalam video pembelajaran ini juga menjelaskan perbedaan-perbedaan antara hardware dan software. Jadi kalau misalnya kalian setelah membaca modul masih belum paham, nah kalian bisa tonton videonya, video yang sudah Ibu sertakan di modulnya. Isinya apa saja, Bu? Sama, tentang pengertian hardware, jenis-jenis hardware, macam-macam hardware. Bedanya adalah kalau modul kan kita harus baca ya, kalau video ini bisa sambil melihat dan mendengarkan penjelasannya, seperti itu. Ya. Oke, silakan kalian simak nanti teman-temannya nanti. Mengenal untuk topiknya mengenal lebih dekat perangkat informatika, jenis-jenis perangkat kerasnya apa saja. Tadi sudah Ibu berikan sedikit awalan. Setelah itu ada di sini ada materinya sedikit, bisa kalian baca sebelum dikerjakan. Nah, sekarang kita kerjakan yang diskusinya dulu. Jadi dalam LKPD ini ya, Ibu berikan 2 tugas, ada tugas 1 dan tugas 2 di bawah. Nah, tugas 1 ini adalah tugas kelompok, jadi kalian mengerjakannya secara berkelompok. Dalam satu kelompok, kalian misalnya dibagi, satu kelompok itu kan dibuat
maksimal 4 orang. Jadi karena kita jumlahnya ada yang 4 dan ada yang 3 ya. Jadi nanti tidak apa-apa dikerjakan saja bersama. Cara pengerjaannya bisa sambil share screen. Misalnya ketua kelompoknya di kelompok 1 siapa gitu. Kita share screen, kita kerjakan bersama, tapi setiap anak wajib mengerjakan ya. Jadi misalnya dalam satu kelompok ada 3 anak, ketiga-tiganya tetap mengerjakan meskipun jawabannya sama, karena jawabannya tersebut adalah jawaban hasil diskusi bersama, seperti itu. Kalian di sini ada gambar perangkat, namanya apa, jadi nama perangkat ini tuh apa, fungsinya apa, dan termasuk jenis perangkat apa. Jenis perangkat di sini ada 3 ya, ini yang Ibu blok, ada perangkat masukan, perangkat pemrosesan, atau perangkat keluaran. Jadi kalian tentukan bersama. Kalian diskusikan bersama. Ada 10 soal. Nah, kalau sudah selesai, kita presentasikan bersama, setelah itu masuk ke tugas individu ini. Oke ya. Nanti filenya jangan lupa dikirimkan ke Google Classroom ya. Ibu buka Google Classroom-nya. Kemana? Nah ya di sini. Kalian lihat tugas kelas ada postingan Ibu LKPD 1. Ya, kalian nanti upload hasil pengerjaan kalian di Classroom LKPD 1 ini. Jangan lupa untuk mengupload, karena kalau kalian sudah mengerjakan tapi tidak diupload, Ibu tidak bisa mengkoreksinya, Ibu tidak bisa tahu kalian sudah mengerjakan atau belum. Oke ya, apa saja yang dinilai dari lembar kerja ini? Nah, yang pertama, ketepatan dalam menyebutkan nama perangkat. Jadi, gambarnya apa, namanya apa. Terus yang kedua, fungsi dari perangkat tersebut. Yang ketiga, jenis perangkatnya apa. Yang keempat, perkembangan perangkat keras. Dan yang kelima, ketentuan kumpulan tugas. Untuk poin nomor 4 ini adalah poin tugas individunya ya. Jadi pasti beda-beda nih di nomor 4. Dan jangan lupa perhatikan waktu tenggat pengumpulan. Oke, untuk ya, Assalamualaikum room 1. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Dwi mana nih Dwi? Dwi hilang Dwi. Kirana nomor 12, Sarah 34, Almira 56, Dwi 78, ya 9-10-nya bersama-sama. Ini ngerjainnya di satu device saja atau di masing-masing juga? Masing-masing juga. Jadi, tapi nanti saat presentasi, satu device aja. Misalnya Sarah yang presentasi, atau Kirana, atau Almira. Jadi ditetapkan dulu aja siapa yang mau presentasi ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Ya, siap Dwi. Ya, oke, Ibu kasih waktu maksimal 10 menit untuk berdiskusi. Kalau misalnya sudah selesai tapi waktunya belum selesai, masih banyak waktunya, kalian bisa sambil mengerjakan tugas individunya. Seperti itu. Oke ya? Oke, kelompok 1 Ibu pindah dulu ke kelompok selanjutnya. Makasih banyak, Bu. Oke, Assalamualaikum kelompok 2. Waalaikumsalam, Bu. Iya, gimana? Ketuanya siapa nih di kelompok 2 nih? Balkis, Bu. Firgi, Bu. Balkis sama Firgi, yang mana yuk? Nike sama Akila, mas saya milihnya Balkis, Bu. Jadi kan saya nggak terpilih. Bu? Oke, yang mana aja dah. Nanti pokoknya satu orang yang mempresentasikan, ya. Iya. Jadi Ibu nanti, ini yang ini kan ya? ya, betul. Ya, jadi silakan kalian bagi-bagi. Misalnya Virgi mengerjakan yang nomor 1, nomor 2, Akila nomor 34, Balkis 56, Nike 78. Nah, 9-10-nya siapa, Bu? Ya, bersama-sama. Itu ya. Filenya yang Ibu berikan dalam bentuk Word. Jadi kalau kalian punya Microsoft Word-nya, langsung dikerjakan saja boleh, atau enggak open in Google Docs, tidak masalah. Gitu. Kalau bisa, ya sip. Ada yang mau ditanyakan? Ini kalau misalnya jawabannya hampir sama kayak kelompok lain gitu, boleh? Apa kan pasti ada perbedaannya sedikit. Gitu. Oke. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau tidak ada, Ibu pindah ke room. Bu Dina. Assalamualaikum kelompok 3. Waalaikumsalam, Bu. Iya. Bagaimana gimana nih? Ada kesulitan kah? Tidak, Bu. Nggak ada. Ada aman ya?
Kemal, Angga, Dimas, Yosa, dan Gozi. Yosa harusnya dengan Andika dan Ardi, tapi Andikanya tidak masuk, Ardi tidak masuk, tidak apa-apa, jadi gabung ke kelompok 3 dulu saja. Kita sampai nanti ada waktu untuk presentasinya sekitar 5 menit juga. Kalau sudah selesai, tapi belum Ibu kembalikan ke main room, bisa baca-baca, bisa bahas yang tugas individunya, seperti itu. Oke? Bu. Oke, Ibu pindah ke ruangan dulu ya. Oke, sudah ada progres ya kelompok 2 ya. Iya, Bu. Ini nomor 2 apa tadi? Jenis perangkat apa? Perangkat masukan. Seperti itu pengajarannya. Ya, ganti-gantian saja kasih jawabannya. Ya. Perangkat Apa yang nomor 4. Joystick, siapa yang mau jawab? Nggak tahu. Aku. Oke, apa? Lihat modul. Ya, lihat modul boleh. Cari di internet boleh. Nggak apa-apa, ya. Ini pergerakan kursor. Kursor kan? Apa tadi? Oke, Ibu pindah ruangan dulu. Ya. Mengontrol. Oke, bagaimana? Lagi ngerjain, Bu. Ngerjain. Oke. Ini siapa nih yang share screen? Sarah, ya? Sarah, oke. Teman-temannya bisa sambil mengetikkan di chat biar Sarah nggak kopas nanti. Iya, bantu Ini chatting. lagi, Bu. Jadi kamu nulis yang Udah. Word kan ya? Tuh. Itu udah ada di chat. Dinyalakan lagi yuk kameranya yang tadi mati, dinyalakan lagi. Ya, tadi Ibu lihat progres pengerjaannya untuk kelompok 1, 2, dan 3. Sudah paham berarti ya apa yang Ibu sampaikan, apa yang harus diisikan, ya gitu. Nah, atau ada yang masih mengalami kendala? Ada yang belum paham sebelum kita presentasikan? Sudah paham semuanya? Oke, tadi kita lihat, karena sudah paham semua, tadi Ibu lihat yang kembali lebih dulu ke main room adalah kelompok 3. Berarti kelompok 3 lebih dulu ya. Kelompok 3 yang mempresentasikannya lebih dulu. Nah, presentasikannya tapi tidak semua nomor, hanya 3 nomor saja. Jadi kelompok 3 nomor 1, 2, dan 3. Kelompok 2 kelompok 2 dan kelompok 1 bagaimana? Sudah sampai nomor 10? Sudah Kelompok sampai 2 baru sampai nomor 8, Bu. Kelompok 2 baru sampai nomor 8. Kelompok 1 sudah selesai ya? nomor 8 juga yang sampai speaker. Sampai speaker tuh nomor berapa speaker? Nomor 8 speaker. Ayo. Sama-sama nomor 8 ya. Oke, berarti tadi nomor 1, 2, dan 3 adalah kelompok 3. 4, 5, dan 6 kelompok 2. Nah, tambahin lagi satu lagi, selesaikan ya kelompok 1 ya. 7, 8, dan 9. Oke ya, jadi dibagi-bagi saja, dibagi 3 supaya tapi yang lainnya tetap mengerjakan ya, jangan lupa di-upload di Classroom. Oke, silakan kelompok. Oke, sudah. Silakan Gozi nomor 1 dan 1 sampai 3 dulu saja ya. Baik, Bu. Yang pertama Dimas yang baca. Oke, Dimas silakan. Yang pertama itu ada monitor. Di monitor itu menampilkan data grafis. Jenis perangkatnya adalah keluaran. Oke. Lanjut. Nomor 2-nya siapa? 2-nya Kemal. Kemal.
Oke, silakan Kemal. Alatnya mikrofon, Mm-mm. ininya merekam suara, Mm-mm. perangkatnya masukkan. Perangkatnya masukkan. Oke, nomor 3. Angga. Angga, mana Angga? Memori, tempat penyimpanan data sementara saat suatu program sedang dijalankan. Perangkat pemrosesan. Oke, perangkat pemrosesan. Coba scroll ke bawah, Gozi. Oke, berarti sudah selesai semua ya kelompok 1 ya. Tinggal tugas individunya kalian kerjakan masing-masing. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Lanjut sekarang kelompok 2. Nomor 4, 5, dan 6. Oke, Gozi sudah boleh stop sharing. Kelompok 2 siapa yang mau share? Tunggu, saya share screen. Oke, Virgi. Udah kelihatan? Belum, Virgi lagi loading. Nah, sudah. Nomor 4 saya yang baca dulu. Joystick fungsinya untuk mengontrol pergerakan kursor atau pointer. Jenis perangkatnya perangkat masukan. Nomor 5, Nikkei. Nikkei, silakan Nikkei. Nama perangkatnya printer, fungsinya mencetak dokumen, jenis perangkat pengeluaran. Keluaran, ya, bukan pengeluaran, beda. Oke, lanjut nomor 6. Balkis. Namanya keyboard. Fungsinya mengetik. Jenis perangkatnya perangkat masukan. Perangkat masukan, betul. Oke, berarti sudah ya, 4, 5, dan 6. Untuk nomor 7, 8, 9, 10, sudah boleh stop share? Ibu caranya gimana? Di bawah, di paling bawah. Ada nggak? Ada stop share. Nah, oke lanjut kelompok 1, berarti sisanya ya, nomor 7 sampai nomor 10. Siapa yang bisa share screen? Sarah. Oke, silakan. Ada hard disk, tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen seperti dokumen virtual. Jenis perangkatnya perangkat pemrosesan. Lanjut. Nama perangkat speaker. Manfaat perangkat speaker mengubah gelombang elektrik atau listrik menjadi audio atau suara gelombang. Jenis perangkat keluaran. Perangkat keluaran. Oke, lanjut. Hard disk, tulisannya hard disk. Iya itu typo, Bu, belum dibenerin. Ya, oke, nggak apa-apa. Lanjut. Yang mouse. Nama perangkatnya mouse. Fungsinya tunjuk atau pointing device. Jenis perangkatnya perangkat masukan. Oke, nomor 10. Nama perangkatnya scanner. Fungsi perangkatnya pengganda berkas penggunanya untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital. Jenis perangkatnya perangkat keluaran. Oke, sudah 10 nomor. Kalian sudah menjawab jenis nama-nama perangkat, fungsinya apa, dan jenisnya apa. Ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan dulu untuk tugas individu yang pertama? Sudah paham ya? Nah, karena kalian tadi mengerjakan kelompoknya lebih cepat ya, jadi tugasnya terselesaikan. Untuk tugas yang kedua, yang tadinya tugas individu, sama pengerjaannya ya, silakan kalian boleh kerjakan bersama, karena masuk ke perkembangan alat. Ya, di sini Ibu share screen lagi. Nah, di sana ada, kita lihat ada contoh pengerjaannya. Yang pertama ada monitor. Nah, perkembangan perangkatnya gimana monitor? Di sini ada monitor versi lama sama barunya. Terus keterangannya apa? Mengalami perkembangan pada bentuk luar dan di tampilan layar yang dihasilkan. Ya, jadi sama seperti yang tugas 1, kalian kerjakan saja secara berkelompok. Ibu, izin ke toilet. Oh iya, silakan, boleh.
Ya, Ibu ulangi, untuk yang tugas kedua ini boleh dikerjakan bersama secara berkelompok, tapi setiap individu wajib mengerjakan masing-masing. Ya, tadi kan sudah presentasi, tadi di Sarah, di Virgi, dan di Gozi. Berarti tinggal anggota kelompok yang lain mengerjakan juga pengerjaannya sama seperti Sarah, seperti Virgi, dan seperti Gozi. Nah, untuk yang tugas kedua ini karena dalam satu file yang sama, LKPD 1, jadi kalian langsung saja kerjakan di sini ya. Ini sebagai tugas kalian di rumah ya. Emang pasti di rumah sih, maksudnya tugas kalian setelah pembelajaran ini, silakan kalian berdiskusi lagi, pekerjakan bersama-sama, cari 5 contoh alat. Ibu minta 5 saja di sini yang kalian mau lihat perkembangannya. Contoh pengerjaannya ada di tulisan contoh ya, ada monitor, perkembangan monitornya seperti apa. Jadi perkembangannya itu kalian sertakan gambar dan keterangannya. Oke, paham ya untuk pengerjaan tugas 2 ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, berarti paham. Jangan lupa untuk mengirimkan hasil pengerjaan LKPD berupa file .docx atau .pdf, terserah kalian, yang penting Ibu, diserahkan. maaf mau tanya, ini nanti dipresentasikan atau? Ya, jika sempat di pertemuan minggu depan sebelum kita masuk ke materi tentang perangkat lunaknya. Gitu. Oke, Virgi, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Ya, jangan diperhatikan juga ketepatan penilaiannya apa saja yang sudah Ibu cantumkan, terutama di nomor 4 ini karena kita belum bahas. Kalau untuk nomor 1 sampai 3 kan sudah dibahas. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita masuk ke kesimpulan hari ini. Ya, kesimpulan hari ini ada yang mau menyampaikan? Jadi kita sudah, apa yang kita dapat hari ini, belajar apa saja? Komputer dari zaman ke zamannya. Komputer dari zaman ke zaman, betul. Sebagai materi review ya. Yang lain ada lagi? Jenis-jenis perangkat. Jenis-jenis perangkat, betul. Jenis-jenis perangkat ada apa saja? Coba bantu yang lain, tadi kan Virgi sudah jawab. Jenis-jenis perangkat tadi ada berapa dulu deh? Perangkat masukan. Keluaran. Perangkat keluaran. Masukan, keluaran, betul. Satu lagi? Pemrosesan. Pemrosesan. Satu lagi? Pemrosesan. Pemrosesan. Satu lagi? Perangkat masukan. Penyimpanan. Ya. Nah, betul, jenis-jenis perangkat. Nah, Ibu mau tanya nih. Saya ke toilet ya. Oh iya, silakan, Virgi. Perangkat pemrosesan itu biasanya berada di bagian komputer yang mana? Ada yang masih ingat? Yang ada mengolah data numerik, terus mengolah, dikenal sebagai otaknya komputer. Nah, di mana itu perangkatnya? Ada yang masih ingat tadi? Itu di CPU. Di CPU, betul ya. Di CPU itu ada 3 pemrosesan, ada ALU, ada CU, dan ada register. Oke, nah ini pertanyaan yang tadi Ibu lontarkan sedikit di awal pembelajaran ya. Kenapa ya? Kenapa scanner termasuk alat input, sedangkan printer termasuk alat output? Ada yang bisa menjawab? Kenapa scan? Ya? Gozi? Kalau printer mencetak. Printer mencetak. Kalau scanner? Mengganda. Kalau scanner men-scan. Menduplikat. Ya, menduplikat atau menggandakan, betul. Ya, men-scan, betul ya. Jadi kalau printer mengeluarkan hasil, kalau scanner memasukkan hasilnya, gitu. Oke ya. Jadi alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Tadi kesimpulan yang pertama benar ya tentang perkembangan komputer dari sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940, ada generasi ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Contoh-contoh komputernya seperti apa. Setelah itu masuk ke perangkat keras atau hardware. Di perangkat keras atau hardware ini ada 4 jenis. Yang pertama input device, process device, output
device dan perangkat penyimpanan. Gitu ya. Jadi contoh-contohnya bisa kalian bedakan. Insya Allah minggu depan kita lanjut ke perangkat lunak atau software. Ya, sebelumnya ada yang tahu dulu contoh perangkat lunak apa? Kalau perangkat keras kan pasti bisa kita pegang ya, gunanya untuk memasukkan data dari user. Nah, kalau perangkat lunak atau software, ada yang tahu contohnya? Gozi, coba. Gozi tadi sedang apa Gozi laptopnya Gozi yang tadi Gozi lakukan? Saat mau share. Kenapa Gozi? Bukan. Nah, tadi Gozi kan, Bu, minta diupdate nih. Ininya apa tuh? Apa yang minta diupdate di laptop? Zoom-nya Bu minta update. Nah, Zoom-nya minta update. Nah, Zoom itu termasuk apa? Ada yang tahu? Aplikasi. Aplikasi, software, ya betul. Nah, jadi minggu depan kita akan membahas tentang perangkat lunak atau software. Oke, Ibu cukupkan ya pertemuan hari ini. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Jangan lupa dikerjakan untuk tugas 2-nya dan dikumpulkan di classroom. Jangan lupa juga klik mark as done atau turn in supaya jawaban kalian masuk ke Ibu. Gitu. Ada notif masuknya atau motif selesainya. Oke, Gozi, kita cukupkan. Gozi, silakan ditutup kelasnya, Gozi. Semuanya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kafaratul majelis. Oke, terima kasih. Tetap sehat, jaga kesehatan, dan jangan lupa yang belum sholat, yang belum makan, silahkan ya. Kita ketemu minggu depan, Ibu tutup dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.